Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil mannan al-hakimir rahman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidi ahli jinan Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Para guru asatidzah yang dimuliakan Allah, terutama yang kita hormati guru kita, orang tua kita, Ustaz Haji Kamaluddin, Ustaz Ahmad Sofyan, dan Ketua DKM Ustaz Haji Fathur Rahman, Bapak hadirin sekalian, para hujjaj, jamaah sholat subuh rahimahumullah. Alhamdulillah, mengawali hari yang baik ini, khusus masih di permulaan bulan Sya'ban, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan di bulan ini Allah berkahi kita, Allah berikan kita usia disampaikan sampai bulan Ramadan, diberikan kita kemuliaan dan keberkahan bulan Ramadan. Amin Allahumma. Jadi sekalian, kita sudah menyelesaikan bagian atau beberapa jenis sabar. Kita pagi ini akan akhiri pembahasan tentang sabar dengan kisah-kisah terdahulu dari para sahabat, khususnya bagaimana mereka bersabar. Di halaman 90 insyaallah kita akan baca dari buku Tazkiyatun Nufus, Al-Akhbar Al-Waridatu fi Fadilatis Sabri. Jadi cerita-cerita atau kisah yang memuat keutamaan sabar. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Al-Akhbarul Waridatu fi Fadilatis Sabri fi Sahih Muslimin an Ummi Salamah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarahu Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati fakhluf li khairan minha. Jadi kalau ada seorang muslim ditimpa musibah lalu dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu berdoa Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa katanya? Illa akhlafallahu lahu khairan minha, kecuali Allah akan gantikan yang lebih baik lagi. Qalat Ummu Salamah mengatakan, falamma mata Abu Salamah, ketika suaminya meninggal Abu Salamah, qultu, aku mengatakan, ay al-muslimina khairun, ayyul muslimina khairun min Abi Salamah. Ada enggak orang muslim yang lebih baik dari Abu Salamah? Ini saking baiknya suaminya. Awwala baitin hajara ila Rasulillah, rumah pertama yang disinggahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Di Rasul masuk Madinah, rumah pertamanya ya rumahnya Abu Salamah. Thumma inni qultuha, dan aku mengatakannya, fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah gantikan yang lebih baik dari Abu Salamah. Jadi lebih baik dari Abu Salamah ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan mudah-mudahan hujannya menjadi hujan yang bermanfaat. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa fi Sahih al-Bukhari min hadis Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu azza wa jalla li 'abdil mu'min indi jazaa'un idza qabaltu safiyaha min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Jadi orang yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jadi hambanya itu memiliki kesempatan untuk dibalas oleh Allah
ketika ditahan sesuatu oleh Allah bagiannya di dunia, kemudian ihtasabahu, ini juga bertepatan dengan menjelang Ramadan, kan ada hadis ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Pernah dengar ya di situ ya? Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi orang kalau puasa, kalau itu kan berbuat baik ya, kita puasa, sholat malam, ini sama. Orang kalau dia menginginkan sesuatu tertahan, gitu. Dia kehilangan sesuatu, lalu dia sabar, wahtisaba, menyerahkan hitung-hitungannya kepada Allah. Nah, itu namanya ihtisaba. Ada ihtisaba itu ikhlas, ridho, itu ihtisaba. Saya sholat ya Allah, sudah sholat 2 rakaat, kok sedikit ya, padahal saya mampu sholat 10 rakaat. Udah, itu urusan Allah. Yang penting Allah Maha tahu, meskipun cuma 2 rakaat subuh ini karena diperintahkan begitu, saya serahkan Allah. Itu disebut ihtisab. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Ini saudara-saudara kita yang sedang musim dingin, puasa musim dingin mah enak banget, ya kan? Jam 7 masih gelap, baru selesai sholat subuh, jam 4 udah maghrib, ya. Nggak sempat panas, matahari nggak nongol, enak. Sebaliknya kalau musim panas, masya Allah, ya. Ada yang saya pernah itu puasa jam 3 subuhnya, maghribnya jam 10:04 di Belanda, di sana pernah pas musim panas. Jadi itu juga iman waktu sabar, masya Allah susah banget nih puasanya. Sama bapak lagi enak-enaknya kerja, masya Allah, nggak terasa jam 12 malam. Wah, ini harus tidur ini. Tidur nggak bisa tidur, baru bisa tidur jam 2. Subuh-subuh harus bangun. Nah, itu juga ihtisab. Ya Allah, saya bangun karenamu, aku serahkan. Allah gantikan, diberi kekuatan fisiknya, digantikan dengan surga. Jadi sabar itu juga menahan sesuatu, itu juga bagian dari sabar. Ya sama dengan Abdullah bin Mubarak. Beliau udah nabung nih. Abdullah bin Mubarak ini udah nabung buat berangkat haji, udah siap mau berangkat haji. Tahu-tahu beliau dengar tetangganya kelaparan. Ini sayang dia, saya haji gak ya? Akhirnya uang hajinya itu digunakan untuk memberi makan tetangganya yang kelaparan. Dia sabar, dia tahan, gitu. Kurang lebih begitu ya. Lalu ada hadis lagi, wa fi sahihain ana Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min musibatin tusibul mu'mina illa kaffarallahu biha anhu hatta syaukata yushakuha. Kalau ada musibah ditimpa atau menimpa seorang mukmin, maka Allah akan kaffarallahu biha, itu Allah gantikan atau Allah hapuskan dosanya. Ada kaffarallahu anhum sayyi'atihim. Jadi dosa kita itu makna istighfar kepada Allah, satu, tidak diungkap di hadapan orang banyak, itu makna kita istighfar. Yang kedua, dosa kita nggak dianggap oleh Allah, itu makna takfirud dzunub. Kita punya kesalahan, kita beristighfar kepada Allah, meminta supaya kesalahan kita, aibnya nggak diungkap. Yang kedua, kita meminta supaya salah itu tidak dianggap, maksudnya diampuni, itu dibersihkan, dinolkan, nggak diungkap. Ya sekarang, ya nanti di hari kiamat. Jadi sama sekali dianggap tidak pernah berbuat salah. Ya. Yang kedua, memang dianggap tidak berbuat salah, dinolkan, ibaratnya dihapuskan. Itu disebut dengan takfir. Nah, kita kalau kena musibah lalu kita bersabar, bahkan dikatakan hatta syauka, kalau kena duri atuk. Ya, zaman dulu kita ke kebun kena duri satu, sakit, sabar. Kita ambil itu duri, kita obati,
sabar. Nah itu mengurangi dosa kita. Wafil musnad juga sama, dalam musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la yazalul bala'u bil mu'mini aw al mu'minati fi jasadihi wa fi malihi wa fi waladihi hatta yalqallaha wa ma alaihi min khati'atin. Orang yang mendapatkan bala, baik mukmin ataupun mukminah, dalam jasadnya, bala dalam jasad itu sakit mayat, atau dalam hartanya itu bisa hilang atau bisa kurang, bisa nggak kayak biasanya, ya kan? Atau dalam anaknya. Nah, ini musibah di anak ini juga banyak ya. Ada kalanya juga sakit, ada kalanya urusannya juga Masya Allah ngabisin waktu, ngabisin duit, atau kadang nasihatin anak orang itu gampang, nasihatin anak sendiri susah misalnya. Sabar dia, ya, tetap melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua, sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang mukmin yang baik, dia sabar. Makanya bahasa la yazalu al-bala, ada aja terus-terusan gitu. Kadang kita kalau merasa nih habis ini, ya Allah baru aja kena musibah ini, kena lagi, ya. Maka dia berjumpa dengan Allah dan tahu-tahu kesalahannya nggak ada. Wa ma alaihi min khati'atin, itu nggak punya salah. Jadi dosanya dihapuskan. Wa fi sahihil Bukhari min hadisi Khabab ibnu al-Arath qala syakawna ila Rasulillah wa huwa mutawassidun bi burdatin lahu fi dhillil Ka'bah faqulna ala tastansiru lana ala tad'u lana. Jadi suatu ketika Khabab bin Arath ini pada masa-masa sulit ya, di awal-awal ya, Khabab bin Arath ini dulu saya pernah salah sangka. Ada nama yang mirip, namanya Khabab bin Adi. Kalau Khabab bin Adi itu adalah orang yang pertama digantung, ya, disalib dan digantung oleh orang kafir Quraisy pada saat awal-awal Islam. Ya. Nah ini Khabab bin Arath juga hampir sama, orang yang berbeda, menjumpai Rasulullah SAW suatu ketika memakai burda dan sedang di dekat Ka'bah. Lalu beliau berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ala tastansiru lana, apakah anda tidak meminta tolong kepada Allah untuk kami? Ala tad'u lana, apakah anda tidak berdoa untuk kami? Faqala, maka beliau menjawab, ini terkenal sekali di sini ya. Qad kana man qablakum yu'khadur rajul fayughfaru lahu minal ardi fayaj'alu fiha fija'un bil minshari fayudau ala ra'sihi fayaj'ala nisfaini wa yumashshitu bi amshatil hadidi min duni lahmihi wa 'adhamihi ma yasudduhu dzalika 'an dinihi. Jadi orang sebelum kalian itu, ini saya ceritakan kata beliau, diambil orang yang beriman, lalu digali lubang, ditaruh jasadnya di situ, disisakan kepalanya, lalu kemudian diambil gergaji dan dibelah kepalanya menjadi dua. Ini kan serem banget ini. Dan wa yumashshitu bi amshatil hadidi min duni lahmihi. Lalu ada namanya sisir. Sisir itu biasanya digunakan untuk rambut kan ya. Nah ini ada yang model kayak sisir tapi dari besi. Yang disisirin bukan rambut tapi dagingnya ya. Sampai kemudian hilang, tinggal tulangnya. Supaya apa? Supaya meninggalkan atau keluar dari agamanya. Wallahi la yatamanna Allahu hadzal amra hatta yasiru ar-rakiba min San'a ila hadramautin la yakhafu illa Allah
wadh-dhi'ba 'ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun. Nah, ini terkenal sekali. Jadi nanti suatu ketika, itu saat itu sebelum Nabi jauh, ada suatu ketika Islam itu dihina-hina, bukan hanya dihina, orangnya disiksa kayak begitu. Tapi nanti suatu ketika semua orang sudah memahami dan menyembah Allah, maka kalau ada orang berjalan dari Son'a ke Hadramaut, ini di Yaman. Nanti dalam riwayat lain juga ada dari Haran ke Madinah, ya, dari Damaskus ke Madinah. Jadi ini silang di bawah di Yaman. Ada yang riwayat lain ke Syam. Itu orang tidak takut karena saking amannya. Ya, dulu saya juga pernah merasakan itu waktu kami sekolah dulu. Bener itu, Mesir itu negara yang aman. Kami pulang mau jam 1, mau jam 2, mau jam berapa aja aman dulu. Tapi ya, kalau sekarang udah zamannya krisis ekonomi, udah susah. Jadi meleng dikit juga dicegat orang ya, kalau kita nggak hati-hati. Sama aja di sini juga gitu. Kalau ditanya zaman dulu, orang tua kita juga aman-aman aja ya. Sekarang ya kita meleng dikit sama dicolek orang. Nah, ada orang yang jalan aman, lalu dia menggembala kambing, tidak takut ya. Ya. Tapi kata Rasulullah SAW, walakinnakum tasta'jilun. Tapi kalian terburu-buru. Ya sama kalau kita hari ini coba bayangkan ya. Hari ini cobaan umat Islam itu luar biasa. Kalau dilihat, ya paling contoh terdekatnya Gaza lah. Kita mungkin sekarang hampir tidak ada yang perhatikan Gaza karena menganggap sudah gencatan senjata. Padahal dari sejak gencatan senjata sampai hari ini, itu setidaknya ada 100 orang anak-anak kecil dibunuh. Itu sudah gencatan senjata itu. Jadi kalau kita biasanya melihat 1000 orang, sekian orang meninggal, itu hampir tiap hari ada juga orang dibunuhi. Ya. Rumahnya diambil di tepi barat, digusur. Jadi kezaliman itu sekarang sudah terang-terangan. Ya, kalau hari ini kita lihat di negara kita saja, orang zalim udah nggak pakai malu lagi. Kami minggu ini musibah banyak di mana-mana. Kalau sebelumnya musibah itu ada di sana, di jauh, sekarang musibah ada di dekat-dekat kita. Di Jakarta kemarin kan seminggu ini hujan, banjir di mana-mana. Di kampung halaman saya biasanya nggak banjir. Ya kalau kan ada banjir yang memang biasa tempatnya air. Sekarang ada tambahan lagi yang biasa nggak kena. Terutama di wilayah-wilayah timur dan utara, di kaki-kaki Gunung Muria. Ya, kalau yang di sebelah sananya itu paling parah, daerah Pati itu kena. Ya. Jadi sekarang orang berbuat kerusakan di mana-mana tidak malu. Gitu. Orang sekarang berbuat kerusakan ngajak-ngajak. Kalau zaman dulu mah orang diem-diem, sekarang ngajak-ngajak Pak. Orang makin terang-terangan ngajakin kemungkaran. Makanya ciri-ciri orang munafik apa yang tadi kita baca dalam surat At-Taubah itu ya. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Kebalikan. Mereka memerintahkan pada kemungkaran dan mencegah kepada yang ma'ruf. Insyaallah. Nah, maka kita perlu sabar. Sabar dalam artian berarti kita diam, jangan diam. Sabar menyampaikan ini terus disabar. Ya, karena Ashabul Kahfi itu kurang apa sabarnya? Ya, dia udah disiksa luar biasa yang beriman hingga akhirnya mereka betul-betul sudah bukan tidak tahan ya, sudah waktunya untuk mengakui posisi mereka. Di antara mereka ada yang pejabat, ada yang pasukan, ada yang perwira, ada yang kopral bahasa hari ini, ada rakyat biasa, ada para budak. Makanya jumlah mereka tidak ada yang mengetahui kan? Di Quran juga disebutkan. Ada yang mengatakan sekian plus kambingnya, ada yang mengatakan sekian plus kambingnya. Ya, ini jumlah juga nggak terlalu penting buat kita. Yang penting ibrahnya adalah kita mesti bersabar. Perjuangan itu tidak mudah. Lalu ada al-athar lagi, qala ba'dus salaf, laula masaibud dunya
la waradna al-akhirata minal mafalis. Ya, kalau bukan karena musibah di dunia, ya kita orang itu masuk ke akhirat ya nggak punya modal. Mafalis itu kalau nggak salah jamaknya muflis, ya, orang bangkrut. Karena kita tidak cukup tabungan amal kita. Ya, seperti yang tersebut di surat As-Sajdah ya. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Ini karena ada kesabaran dan keyakinan, maka kita kuat. Nah, kenapa tempo hari ini saya bukan membela Pak Prabowo ya, Pak Presiden yang mengatakan di survei itu orang Indonesia orang paling bahagia. Takaran kebahagiaan sebenarnya bukan kemakmuran dan bukan keteraturan, tapi kepada penerimaan. Yang belum jauh-jauh nih, saya ceritakan aja. Bapak mungkin ketika baru datang ke negara disiplin seperti Jepang, kita lihat enak gitu, disiplin. Semuanya orang antri, nggak usah diperintah udah antri aja. Bawahnya kalau ada yang melihat orang gerombol gitu rapi, itu otomatis kita pasti langsung antri di belakang. Nggak ada istilah rebutan gitu kan. Antri rapi banget. Ya, saya di hotel mau sarapan itu juga begitu turun ngecek dulu, disuruh antri orang berbaris. Padahal di dalam itu masih banyak. Mereka nggak suka orang gerombol-gerombol, nggak suka antri, diem aja. Di kereta juga begitu, udah ada orang ngobrol ketawa-ketawa, diem aja. Sekilas kelihatan rapi, tapi sebenarnya sebagian kami tanya di sana ya tertekan juga karena tidak bebas. Bahkan kami ikut pelatihan kemarin itu di Singapura ya. Di Singapura itu lebih stres lagi karena mereka semuanya dihitung. Jadi kalau punya anak, asuransinya, pendidikannya sekian mahal, akhirnya apa? Bahkan orang Singapura sendiri nggak pengen punya anak karena menurut mereka punya anak tuh mahal, hasilnya belum tentu ketahuan. Karena kalau udah usia 18 tahun, anaknya pisah, dididik untuk mandiri. Positifnya di situ sih. Cuman kalau udah mandiri dia nggak bisa merintah apa-apa, nggak bisa ngecek anaknya kehidupannya kayak apa, bebas sudah. Jadi disiplin yang seperti itu ada sisi rongga yang mereka hilang. Padahal orangnya jujur-jujur nih. Nggak ada tuh, orangnya ramah, jujur, tapi spiritualitasnya kosong, tertekan. Apalagi kalau sudah dunia kerja, Masya Allah, orang Jepang kalau dikerja itu disiplin sekali. Sehingga ketika hasilnya tidak sesuai, banyak yang stres dan kemudian bunuh diri. Terakhir cerita, kemarin kami kesana kan pas puncak musim dingin. Itu biasanya kalau di Desember ada di satu tempat namanya di daerah Mihara, Kure, itu ada sebuah pulau. Itu di situ kalau bahasa kita sekarang itu tempat panennya kerang. Kerang di wilayah itu biasanya untuk diekspor dan dijual beli luar biasa. Cuman nelayan itu saat bulan Desember yang harusnya sudah dingin, dicelupin tangannya ke laut itu masih agak hangat. Akibatnya apa? Kerang-kerang yang harusnya sudah panen itu gagal total, hampir 90% itu cair. Jadi kerang itu kalau masih cair ya nggak enak, nggak bisa dijual gitu. Kerang yang enak itu kerang yang sudah kental dan bersih. Nanti saya ngebayangin masa itu gimana kalau kerang di Jakarta. Jadi ngeri, padahal kita doyan makan kerang. Lalu setelah itu ngeri, karena di sana pun kalau banjir airnya bening ya, di Jepang itu kalau banjir nih, hujan banjir tuh air yang ngalirnya itu bening, kita malah seneng kaki kita masuk di situ. Lah kalau banjir airnya apa? Gutek banget karena sampahnya di mana-mana. Di sana banjir tuh bening, Pak. Di kota-kotanya ya, mungkin kalau di tempat-tempat yang banyaknya kotor. Jadi itu saking disiplinnya, orang kayak robot jadinya. Kenapa? Karena ruhnya tidak ada. Nah sementara di kita sebaliknya, ini kebalikannya nih. Orang Indonesia itu orang yang nerimo. Makanya saya juga bilang,
kurang apa baiknya orang Indonesia itu? Disuruh bayar pajak, bayar. Disuruh ganti sistem, ganti. Ini sekarang nih Pak, sistem perpajakannya ini rumit banget Pak. Saya juga nggak tahu ini pada siapa saya harus bertanya. Ini sekarang sistem yang terbaru nih sekarang nih. Biasanya kami ini kalau para pekerja yang profesional membayar pajak pakai DJB, layanan online. Itu aja ngisinya setengah mati Pak. Diisi salah, ngulang lagi, salah, ngulang lagi. Sekarang baru tuh sistemnya. Yang kalau kita isi pasti ketambahan lain yang lain. Jadi orang mumet jadinya. Makanya akhirnya apa? Ini rakyat gini amat di sini. Hanya ya, sementara kemudian kita dipertontonkan. Mohon maaf, beberapa waktu belum lama nih, bulan kemarin tuh ada petugas pajak kong kali kong sama perusahaan. Itu aslinya dia kena pajak kalau tidak salah 70-an miliar gitu. 70-an miliar, setelah dikalkulasi, dihitung-hitung tawar-menawar jadi 23 itu maksudnya apa? Bayar pajak ke negaranya 18 miliar kalau nggak salah ya, berapa lah pokoknya. Nah sisanya 8% itu ongkos fee yang dibagi-bagi sama petugasnya buat masuk kantong mereka. Nggak mampu tuh perusahaannya, akhirnya dikasih 4 miliar. Jadi setelah tawar-menawar 4 miliar, ya udahlah nggak apa-apa sini. Nah itulah yang ditangkap KPK kemarin. Ngebayangin nggak? Kita aja rakyatnya lagi belajar nih, ngisi pajak susahnya minta ampun. Kalau kita kesini kerja harus bayar juga. Padahal sebenarnya mohon maaf, saya punya gaji nih tiap bulan nih, yang saya terima itu sudah dipotong pajak Pak. Sudah dipotong pajak. Saya makan pergi ke rumah makan, ada potongannya. Potongan pajak dulu 10% kan? Ya. Di mana-mana udah potong pajak, ini dipotong lagi kan? Kemudian ditanya lagi tinggalnya di mana? Tinggalnya di rumah. Rumah siapa? Coba kalau kita jawab gitu bingung juga nggak tuh? Kita jawab rumah kita, oh dikejar lagi itu dari mana dapat rumahnya? Kita jawab orang tuanya kerjanya apa? Tanahnya di mana aja? Pokoknya intinya habis kita. Nah ini kami tidak bermaksud menghasut, tapi penyelenggara negara ini kasihanilah rakyat yang sudah nerimo. Ini baru dasar dari pajak. Belum kita dari banyak hal. Maka negeri ini sebenarnya harus bersyukur karena rakyatnya sebenarnya nggak banyak protes. Rakyat Indonesia itu makanya itu bahagia mereka. Masa ada orang bahagia UMR-nya segini? Kalau mau dihitung ya, bahagia sekali kita itu. Qanaahnya luar biasa ya, masih bisa nyantai. Orang kita lagi pusing mikirin anaknya belum SPP, masih bisa scrolling sosial media, itu masih bisa. Jadi ada plus ada minusnya, saya tidak tahu juga itu kenapa sebagian besar masyarakat kita itu lebih qanaah kepada posisinya. Itu plusnya. Minusnya udah tahu begitu nyantai aja Pak. Nah itu minusnya, itu yang harus dikritik. Kita ini udah tahu nih kurang, targetnya nggak mencapai, santai saja, santai aja lah, kerjain. Ntar kalau udah selesai aja. Nah itu plus minus ya. Kebalikan sama tadi orang Singapura, orang Jepang. Di Singapura Pak, mohon maaf, kenapa orang sana jarang punya mobil? Kenapa transportasi kemana-mana pakai transportasi umum? Pajak mobilnya 300%. Pajak mobilnya 300%. Jadi kalau kita punya beli mobil harganya 100 juta, bayar pajaknya 300 juta. Siapa yang mau beli mobil? Siapa yang mau beli mobil orang kayak gitu? Nah, di kita 10 juta aja bisa pulang mobil. Angsurannya 10 tahun dan sebagainya. Jadi disiplin ya, tapi disiplin yang diciptakan dengan kaku tanpa paruh itu menyebabkan orang tidak bahagia, menyebabkan orang kurang bahagia. Oke, saya lanjutkan ya karena udah siang. Lamma akhadhu bi ra'sil amri ja'alnahum ru'asa wa lamma aradu qat'a rijli Urwa ibn Zubair qalu lahu law saqainaka syai'an kay la tash'uru bil wajh. Jadi suatu ketika Urwah bin Zubair ini mungkin mau dioperasi ya, diamputasi kakinya. Kemudian dikatakan orang-orang tuh bilang sama beliau, kalau Anda pengen kami akan beri sesuatu lah diminum gitu, mungkin anestesi kayak
dibius gitulah ya. Kemudian beliau mengatakan faqala innama ibtalani liyara sabri afa u'aridu amri. Saya itu dicoba oleh Allah ya tujuannya supaya saya sabar. Udahlah nggak usah potong-potong aja. Masya Allah ada orang mau dibius, mau dioperasi gitu, nggak mau dibius. Kalau mau dipotong, potong aja. Kayaknya nggak bisa sekarang. Mungkin kita mau dioperasi nggak dibius bisa cabut, misalnya dicabut giginya aja, giginya dicabut tapi nggak dibius, bisa kecabut itu giginya? Kagak bisa Pak. Kalau mau cabut gigi ya harus dibius. Jangan coba niru-niru ya, ini cerita tidak untuk ditiru. Qala Umar bin Abdul Aziz, ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan fantaza'aha minhu fa'adhama kana as-sabru illa kana ma'auduhu khairan mimman taza'ahu. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, orang kalau dapat nikmat dan diambil sabar, maka gantinya insya Allah lebih baik dari yang diambil. Ya, kurang lebih begitu. Gampang Pak. Kaidahnya malam itu kalau udah gelap itu pertanda udah mau fajar. Cobaan kita kalau udah makin berat lepas, itu gantinya itu biasanya besar. Tapi jangan mendahului Allah. Udah gitu saya ini sedang dicoba oleh Allah. Nah itu juga kadang nggak tahu diri. Emang ente siapa dicoba oleh Allah? Sama begini, ada orang nggak sekolah, kemudian dia bilang mau kemana? Mau ujian. Orang bingung, ini sekolah di mana? Sekolah kagak, mau ujian kagak? Sama kalau kita merasa bahwa kita sedang diuji Allah, itu harusnya pada saat itu posisi kita baik-baik aja. Kalau kita introspeksi, jangan-jangan bukan diuji Allah. Ini karena saya banyak maksiat, lebih kepada ditegur oleh Allah. Makanya kadang kalau kita udah baik-baik aja kok masih susah aja, nah itu baru diuji oleh Allah. Tapi kalau kita maksiat dan mendapatkan keburukan, jangan-jangan itu adalah adab. Di perskotnya ada uang muka adabnya. Wa marada Abu Bakr As-Siddiq fa'adu faqalu. Abu Bakar Siddiq sakit suatu ketika dijenguk. Ala nad'u laka tabib? Mau enggak kami panggilkan dokter? Qala qad ra'ani tabib. Oh, aku udah dilihat-lihat sama dokter. Qalu fa ayyu syai'in qala laka? Dokter itu mengatakan apa? Qala inni fa'alun lima yurid. Dibalasnya, dokternya mengatakan inni fa'alun lima yurid. Maksudnya Allah itu yang maha kuasa. Wa ruwiya anna Sa'id ibn Jubair qala as-sabru i'tiraful 'abdi lillahi bima asabahu minhu wa ihtisabuhu 'inda Allah wa raja'a thawabihi wa qad yajda'ul 'abdu wa huwa yatajalladu la yara minhu illa as-sabr. Nah, ini juga sama. Yang disebut sabar itu pengakuan dari seorang hamba karena Allah terhadap apa yang ditimpanya. Wahtisabu, ihtisabu itu sama tadi, menyerahkan urusannya kepada Allah. Yang terakhir faqauluhu i'tiraful 'abdi lillahi bima asabahu minhu ka'annahu tafsirun liqaulihi inna lillah faya'tarifu annahu milkun lillah yatasarrafu fihi malikuhu bima yuridu. Jadi kita kalau mengatakan inna lillah itu sudah klimaknya. Kalau kita harus paham ya, kami ini kepunyaan Allah, ya terserah Allah. Allah itu adalah malik, annahu milkun lillah wa rajiyan bihi ma indallah ka'annahu tafsirun wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang terakhir ini ditutup dengan terjemahan atau tafsiran dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepada Allah, ay nuraddu ilaihi fayajzina ala sabrina wa la yudayyi ajral musibah. Jadi kalau kita inna lillah ya wa inna ilaihi raji'un, kita akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu selain menyerahkan urusannya kepada Allah, cepat atau lambat kayak kita pulang. Dan kalau kita mau betul-betul memahami inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hidup itu ringan banget. Kita kehilangan sudah saatnya. Kehilangan jabatan, kehilangan harta, kehilangan orang kita cintai, kehilangan kesehatan kita berkurang maksudnya ya. Enggak dulu itu sering misalnya
Dulu saya aja ngerasa setiap hari di belakang rumah kami di Mesir itu muter-muter 10 kali masih seger, napasnya masih pulih. Sekarang diajak lari-larian dari ujung sini ke sini 2 kali aja pasti udah ngos-ngosan. Udah nggak kayak dulu ternyata. Kita naik tangga nih, terbalik nih dari sini ke lantai 2 terbalik, pasti ngos-ngosannya lebih banyak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah nanti kita sambung. Setelah sabar ini kita akan membahas tentang syukur. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bersabar, orang bersabar yang progresif, orang bersabar yang sabarnya adalah sabar yang baik dalam segala kondisi. Kita doakan saudara kita yang terkena musibah, mudah-mudahan Allah kuatkan, sabarkan mereka, dan kita diberi kesabaran juga untuk membantu terus ya. Kan saya kemarin udah belum bantu lagi. Baik, sebelum kita tutup,